Halo, apa kabar saudara? Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya pemirsa, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk mengawali perjumpaan kita hari ini, berikut kami tampilkan cuplikan berita utama. KPU Kabupaten Flores Timur temukan 2.750 pemilih dan 321 petugas pemilu yang mengungsi. Harga cabai dan bawang di Pasar Impres Larantuka mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Ya, dua cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Giti Berkanis, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama, Saudara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki yang sudah masuk dalam daftar pemilih, namun maksud kami daftar pemilih tetap pemilu serentak tahun 2024. Pendataan dimaksudkan agar hak politik mereka tidak hilang walaupun tinggal di posko pengungsian. Ketua KPU Flores Timur, Cornelis Abontabi menjelaskan, pada pendataan putaran kedua pihaknya dan badan ad hoc yakni PPK dan PPS Kecamatan Wulanggitang dan Kecamatan Ilebura menemukan pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT berjumlah 2.750 dan 321 petugas pemilu baik PPK, PPS maupun KPPS ikut mengungsi akibat erupsi Gunung Lewotobi. Sementara pada pendataan putaran kedua ini, KPU menemukan pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT berjumlah 2.750 dan 321 petugas pemilu baik PPK dan PPS. Mereka terdata pada 29 tempat pemungutan suara yang tersebar di posko pengungsian pemerintah di Boru dan Konga. Sementara sisanya mengungsi mandiri secara berkelompok ke Desa Hewa, Desa Nilek Noheng, Desa Boru Kedang, Desa Pulu Lera, Desa Ojan Detun, dan Desa Boru. Dari 2.750 pemilih yang ikut mengungsi yang sudah terdata pada putaran kedua di Kecamatan Wulanggitang berasal dari Desa Klatanlo, 165 orang tersebar di 4 TPS, Desa Hokeng Jaya 601 orang tersebar di 5 TPS, Desa Waiula 181 orang tersebar di 5 TPS, Desa Nawokote 325 orang di 5 TPS, Desa Boru 145 orang di 1 TPS. Sedangkan untuk Kecamatan Ilebura yakni Desa Nurabelen 344 orang tersebar di 3 TPS, Desa Desa Nobo 660 orang di 4 tempat pemungutan suara dan Desa Dulipali 328 orang tersebar di 2 tempat pemungutan suara. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, Saudara, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka gencar melakukan perekaman EKTP di setiap sekolah dan desa-desa. Perekaman EKTP dilakukan guna memenuhi pemilih pemula dan pemilih wajib KTP yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik. Pelayanan perekaman dan pencetakan KTP elektronik terus dilakukan secara masif di setiap sekolah dan desa. Per Januari 2024, sebanyak 2.000-an warga wajib EKTP yang belum melakukan perekaman. 2.000-an wajib EKTP tersebut sudah masuk dalam daftar pemilih tetap DPT yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malaka, Emerentiana Bere, mengatakan pelayanan EKTP dilakukan dengan sistem jemput bola, di mana tim dari Disduk Capil langsung turun ke sekolah-sekolah dan desa-desa untuk melakukan perekaman. Pelayanan dilakukan setiap hari. Selain itu, pelayanan di kantor Disduk Capil juga terus dilakukan setiap hari mulai dari Senin sampai hari Sabtu. Pelayanan diprioritaskan bagi warga wajib EKTP yang sudah terdaftar dalam DPT untuk mengikuti pemilu pada 14 Februari 2024. Emerentiana Bere berharap ada kerjasama kepala desa dan camat untuk menggerakkan warga yang hendak melakukan perekaman EKTP agar sudah berada di tempat perekaman ketika tim Disduk Capil Malaka melakukan pelayanan perekaman EKTP. Lakukan perekaman ke sekolah-sekolah di 2 kecamatan di Koba Lima dengan Malaka Barat juga berjalan. Lalu setiap hari juga ada perekaman di kantor dan di kantor itu Senin sampai Sabtu. Ya, di kantor Senin sampai Sabtu. Mulai Untuk wajib miliki KTP ini? Nah itu kalau wajib miliki KTP Dukcapil itu 2.512 yang belum ada. Belum ada. Ya. Emi Bere mengatakan pihaknya menemukan kendala saat melakukan pelayanan EKTP di desa, di mana masyarakat kurang aktif dan bahkan belum sadar untuk melakukan perekaman EKTP, sehingga ketika tim dari Disduk Capil melakukan pelayanan perekaman EKTP di desa, tidak ada warga yang hadir. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI, NTT. Tahapan penyiapan logistik pemilu 2024 oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang saat ini sampai pada tahapan sortir formulir dan sampul surat suara. Beginilah suasana di gudang KPU Kabupaten Kupang. Nampak beberapa anggota KPU melakukan tahapan sortir formulir dan sampul surat suara. Kedua jenis logistik ini merupakan logistik yang penting untuk mendukung pelaksanaan pemilu bulan Februari 2024 mendatang. Formulir C hasil DPRD akan dipakai untuk menghitung hasil surat suara, sedangkan sampul surat suara untuk menyimpan surat suara rusak, surat suara sisa, dan beberapa jenis surat suara lainnya. Mary Tiran, salah satu komisioner KPU Kabupaten Kupang, mengatakan, sejak logistik pemilu 2024 didistribusikan ke gudang KPU, berbagai tahapan penyiapan logistik dilakukan. Penyortiran dan pelipatan surat suara telah selesai dilakukan, namun KPU Kabupaten Kupang masih melakukan penyortiran logistik pemilu 2024 lainnya. Tahapan penyiapan logistik pemilu 2024 oleh KPU Kabupaten Kupang saat ini adalah pada tahapan sortir formulir dan sampul surat suara. Kedua logistik ini merupakan logistik luar kotak suara yang nanti masing-masing sebanyak 1.076 buah yang akan dipakai setelah proses pemungutan suara. Adapun yang dilakukan saat ini adalah pelipatan dan penyortiran logistik formulir C hasil DPR dan sampul berdasarkan jumlah TPS di Kabupaten Kupang. Kemudian khusus sampul sendiri dilakukan penulisan sampul untuk persiapan pengepakan di kotak suara. Yang dilakukan sekarang adalah kami memilah sampul dan juga terkait dengan formulir C hasil DPR, ya, dan mengikat membesarkannya per TPS yang dilakukan, dan yang terkait dengan logistik di luar kota, perlengkapan di luar kota itu sebanyak 1.076 sudah selesai. Dan juga sekarang yang dilakukan adalah penulisan sampul untuk persiapan penempatan di kotak suara. Kalau bisa ya selesainya di akhir Januari, sehingga awal Februari kami sudah mulai melakukan penempatan. Diharapkan penyiapan logistik ini bisa selesai sesuai target, sehingga dilanjutkan dengan pengepakan bersama dengan surat suara, kemudian dilakukan pendistribusian ke semua kecamatan di Kabupaten Kupang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT.
Ya, sementara itu pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang telah mengajukan permintaan sebanyak 6.881 jenis surat suara untuk mengganti surat suara yang rusak untuk memenuhi kebutuhan pada pemilu 2024. Pasca perhitungan dan penyortiran surat suara di gudang KPU Kabupaten Kupang, akhirnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang melalui Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik mengusulkan kebutuhan surat suara untuk memenuhi kebutuhan pada pemilu 2024. Berdasarkan berita acara tentang penyortiran dan penghitungan logistik pemilu tahun 2024 di KPU Kabupaten Kupang, jumlah suara yang dibutuhkan adalah sebanyak 6.881 jenis surat suara. Adapun KPU Kabupaten Kupang melalui Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik telah mengajukan permintaan ke penyedia. Kemudian penyedia akan melakukan pencetakan sesuai dengan kebutuhan surat suara. Selanjutnya penyedia akan melakukan pendistribusian kembali ke KPU Kabupaten Kupang. Kemudian KPU Kabupaten Kupang kembali melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara, perhitungan sesuai dengan kebutuhan, hingga pengepakan bersama surat suara sebelumnya. Sesuai berita acara, surat suara sebanyak 6.881 buah merupakan akumulasi dari beberapa surat suara, yakni surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, surat suara DPRD Kabupaten, juga pemilihan presiden dan wakil presiden. Selain itu, surat suara yang diusulkan juga termasuk di dalamnya adalah surat suara pemungutan suara ulang atau PSU dari 5 jenis surat suara yang ada. Adapun KPU Kabupaten Kupang menargetkan surat suara yang telah diusulkan akan tiba di Kabupaten Kupang pada akhir Januari 2024 mendatang. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Pasca Bawaslu Malaka menemukan dugaan pelanggaran ASN yang ikut aktif dalam kampanye pemilu 2024, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malaka terus melakukan imbauan kepada ASN di Malaka agar taat asas dan paham aturan. Keterlibatan ASN dalam pemilu menjadi perhatian pada pesta demokrasi 5 tahunan ini. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 jelas dikatakan bahwa ASN harus netral. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, disebutkan bahwa ASN dilarang menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. ASN juga tidak boleh memihak kepada kepentingan siapapun. Terkait netralitas ASN di Kabupaten Malaka, selama masa kampanye yang berjalan selama 1 bulan lebih, Badan Pengawas Pemilu telah mencatat 1 dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN. Dengan dugaan pelanggaran tersebut tengah diproses Bawaslu Malaka. Hal ini dilakukan guna meminimalisasi terjadinya pelanggaran oleh ASN di Malaka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Kabupaten Malaka terus melakukan imbauan dan sosialisasi. Selain itu, Kesbangpol juga telah menyurati setiap instansi pemerintah di Kabupaten Malaka agar tidak terlibat dalam urusan pemilu yang saat ini sedang berjalan. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malaka, Yohanes Bernardo Seran mengatakan tidak diperbolehkan ASN ikut serta mengarahkan massa pendukung atau memobilisir warga untuk mendukung salah satu figur. Netralitas itu sudah diatur dalam undang-undang supaya pegawai negeri itu harus netral. Filosofinya kenapa harus netral? Karena pegawai itu ada memegang resources negara. Misalnya ada kendaraan, ada kekuatan uang, apa segala. Jadi kalau dia tidak netral, dia memihak salah satu, maka pelaksanaan tidak objektif. Jadi dia jangan menggunakan alat negara untuk memobilisir orang untuk mendukung salah satu. Bernardo berharap jelang pemilu serentak tahun 2024, semua ASN di Malaka menahan diri dan jangan terlibat dalam urusan politik secara aktif.
Belajar dari pengalaman setiap kali pemilu dan pilkada, dugaan pelanggaran terkait netralitas ASN sering terjadi, bahkan dinyatakan melakukan pelanggaran hingga dikenai sanksi dari Komisi ASN. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, informasi seputar kenaikan harga cabai dan bawang serta informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Harga cabai dan bawang besar di Pasar Impres Larantuka, Kabupaten Flores Timur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan. Rata-rata kenaikan 10 hingga Rp15 per kilogramnya. Naiknya harga cabai membuat omset para pedagang mengalami penurunan. Sri, salah seorang pedagang aneka sayur mayur dan bumbu dapur di Pasar Impres Larantuka, menuturkan kenaikan harga cabai keriting dan cabai besar terjadi sekitar sejak seminggu terakhir ini. Harga cabai keriting yang sebelumnya dipatok Rp90.000 per kilogram naik menjadi Rp100.000 per kilogramnya. Rata-rata cabai keriting dan cabai besar didatangkan dari luar Kabupaten Flores Timur, yakni Kabupaten Ende dengan besaran permintaan sekitar 150 kg setiap minggunya. Selain cabai, komoditas yang mengalami kenaikan harga adalah bawang merah dan bawang putih. Menurut penuturan sejumlah pedagang sebelumnya dijual dengan harga Rp30.000 per kilogram, sementara saat ini dijual Rp50.000 per kilogram. Atau rata-rata kenaikan baik cabai maupun bawang merah sebesar Rp10 hingga Rp15.000 per kilogramnya. Para pedagang terpaksa harus menaikkan harga agar tidak merugi. Para pedagang mengakui dengan kenaikan cabai maupun bawang merah dan bawang putih saat ini berdampak pada penurunnya permintaan. Kondisi ini tentu akan berdampak pada menurunnya pendapatan para pedagang. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Produk turunan dari kain tenun khas Belu seperti tas kini semakin diminati oleh konsumen. Produk tas tenunan ini tidak hanya diminati oleh warga Nusa Tenggara Timur, namun juga merambah hingga ke pasar luar negeri. Beginilah aktivitas yang dijalani oleh dua remaja cantik di Kota Atambua, Kabupaten Belu, yang bekerja di salah satu rumah industri bagus yang memproduksi tas tenunan asli Kabupaten Belu. Di tempat kerja inilah ratusan tas diproduksi dan dijual hingga ke luar negeri. Usaha yang dirintis oleh Flora Bereleki sejak tahun 2021 silam berhasil menarik dan menghipnotis konsumen. Proses pembuatan tas ini dibuat dengan bahan dasar utama yakni bahan tenun pewarna alam dan kulit. Untuk menghasilkan satu tas memakan waktu 1 hingga 3 hari tergantung desain dan juga tergantung desain yang akan dibuat. Langkah pertama dimulai dengan membuat pola dari kain tenunan dan kulit. Pola yang dibuat disesuaikan dengan desain tas modern untuk dipadukan dengan kain tenunan. Saat proses pembuatan pola dibutuhkan kejelian dari para pekerja sehingga dapat menghasilkan tas dengan ukuran yang baik. Selanjutnya pola yang telah dibuat akan dipadukan dengan sejumlah komponen seperti kain tenun, pengait, resleting, dan tali pegangan untuk dijahit menjadi tas yang utuh. Selama kurang lebih 3 tahun usaha ini berjalan membawa dampak positif bagi pemilik industri karena banyak orang yang meminati tas kain tenunan. Dengan memanfaatkan media sosial untuk memasarkan tas tenunan, banyak peminat yang berasal dari luar NTT bahkan luar negeri membeli produk asli Kabupaten Belu. Flora Bereleki selaku pemilik usaha tas bagus mengungkapkan, awal mula ia memulai usaha ini sejak pandemi COVID-19
karena melihat potensi serta kekayaan daerah seperti kain tenun yang memiliki nilai jual yang cukup baik di pasaran, sehingga kain tenunan dapat diolah menjadi produk turunan seperti tas yang saat ini tengah ia geluti. Lewat usaha ini, ia juga turut membantu memperpendek rantai penjualan kain tenun di Kabupaten Belu lewat hasil kerajinan tas tenun ini. Flora Bereleki juga mempekerjakan 2 orang, hasil penjualan dipergunakan untuk membantu pemenuhan ekonomi rumah tangga. Harga tas dibanderol per unit mulai dari Rp380 hingga Rp820.000 dan Flora berharap usaha dijalankannya ini dapat memberikan semangat dan dampak besar bagi ekosistem UMKM di Kabupaten Belu. Ternyata waktu pada saat pandemi COVID, saya lihat transaksi jual beli di online itu sangat tinggi. Kebetulan kampanye Wastra Nusantara ini menggema hampir di seluruh Indonesia. Saya perhatikan banyak produk-produk tenun yang bukan hanya produk tenun, tetapi juga produk-produk turunan dari tenun ini, seperti aksesoris, tas, pakaian. Industrinya luar biasa meningkat pada saat pandemi COVID, terutama didukung oleh penjualan secara online. Sayangnya Kak, jenis-jenis industri ini sangat sedikit ditemukan di wilayah NTT, di mana kita punya sumber utama yaitu tenun yang daya jualnya sangat tinggi. Nah, ketika itu saya berpikir bagaimana kalau saya mengumpulkan anak-anak yang memiliki kemampuan untuk menjahit dan kita mulai menjahit, kita mengambil sedikit bagian dari semaraknya bisnis ini dan pusatnya kita kembalikan ke daerah kita. Kebetulan saya tinggal di Kabupaten Belu dan banyak motif-motif Kabupaten Belu yang ternyata diminati di luar wilayah NTT. Dalam seminggu, tas berbahan tenun ini laku terjual 4-5 tas, sehingga usaha yang dijalankan diterima di pasaran industri baik nasional maupun internasional. Tas hasil karya Flora Bera, tidak hanya dipadukan dengan kain dari Kabupaten Belu saja, namun juga motif dari daerah lain yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pengalaman pertama yang waktu awal-awal tuh tidak tahu sama sekali, terus sampai pusing. Tapi makin lama bisa. Sekarang rasa nyaman. Nah, kalau untuk dia punya pola sendiri atau mungkin dia punya jenis-jenis yang variasi tas yang buat itu referensinya dari mana, Adek? Kalau itu dari YouTube, Pinterest. Karena waktu di SMK dulu kan tidak menjahit tas. Jadi pas sampai di sini tuh otodidak, belajar sendiri. Pembuatan tas tenunan disesuaikan dengan desain yang telah ditentukan dan permintaan konsumen. Para pekerja mengaku sangat senang karena bisa mempromosikan kekayaan daerah. Selain itu, tas tenunan yang dihasilkan sangat diminati oleh konsumen, tidak saja berasal dari NTT namun juga dari luar negeri. Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, TVRI NTT. Ya pemirsa, salah seorang pengrajin gerabah di Dusun Lor, Desa Webriamata, Kecamatan Wewiku, Kabupaten Malaka, mengeluh sulitnya mengakses permodalan untuk mengembangkan usaha gerabah. Selain sulitnya mendapatkan modal usaha, para pengrajin juga kesulitan dalam melakukan pemasaran. Pasca pandemi COVID-19, usaha pengrajin gerabah di Malaka mengalami pasang surut. Antonie Nae, salah seorang pengrajin gerabah, mengaku permintaan akan gerabah masih sangat kecil. Bahkan permintaan dari konsumen tidak menentu. Dalam sebulan ada yang terjual 2-3 buah gerabah, ada pula yang tidak terjual sama sekali. Para pengrajin gerabah di Desa Webriamata mengaku kesulitan dalam pemasaran. Kondisi ini berpengaruh pada kecilnya pendapatan. Agar usaha gerabah tetap jalan, pengrajin gerabah meminjam uang di koperasi harian.
Antonie menambahkan sulitnya permodalan membuat sebagian besar pengrajin gerabah memilih untuk tidak melanjutkan usaha gerabah. Kegiatan pameran UMKM di tingkat kabupaten maupun provinsi saat ini tidak lagi melibatkan para pengrajin gerabah, sehingga akses pasar gerabah menjadi tertutup. Para pengrajin gerabah berharap perhatian dan dukungan dari pemerintah daerah terhadap karya seni dari masyarakat, sehingga produksi gerabah di Kabupaten Malaka tetap berjalan. Sudah muda juga, kami muda sah 50 ke 25 kekasih. Mau minta kasih kembali itu tidak apa-apa. Seperti kita berhenti ambil dari mingguan sah. Iya. Aktivitas ini, pembuatan ini masih tetap ya? Tetap. Masih tetap jalan ya? Tetap. Kedepannya hanya itu saja, kami itu saja. Itu cukup. Untuk alat kita kan sudah ada semua. Oh, untuk peralatan untuk produksi? Sudah ada semua. Hanya modal ini. Ada beberapa jenis ukuran dan model gerabah yang diproduksi. Ukuran paling besar dijual dengan harga Rp1 juta, untuk sedang dijual dengan harga Rp500.000. Sementara ukuran kecil dijual dengan harga Rp25.000, bahkan ada yang dijual dengan Rp10.000. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Saudara, informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan bagi Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Nusa Tenggara Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka menemukan sebanyak 533 pemilih yang tidak aktif akibat meninggal dunia, serta pemindahan pemilih dari sipil ke TNI dan pemilih ganda yang masih terdaftar dalam DPT. Bawaslu akan mengawasi secara ketat untuk meminimalisir penyalahgunaan atau kecurangan di tempat pemungutan suara pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Malaka telah mendata per 5 Januari 2024 menemukan sebanyak 526 pemilih yang telah meninggal dunia yang masih terdaftar dalam daftar pemilih tetap atau DPT. Selain data kematian, Bawaslu Malaka juga menemukan pemindahan pemilih dari sipil menjadi Polri sebanyak 2 orang, pemilih ganda sebanyak 2 orang dan tidak dikenal sebanyak 3 orang, sehingga total pemilih sebanyak 533 jiwa. Dari data jumlah pemilih yang tidak aktif ini, tercatat paling banyak di daerah pemilihan atau Dapil 2 dengan jumlah sebanyak 232 jiwa, diikuti Dapil 1 sebanyak 149 jiwa, dan Dapil 3 sebanyak 145 jiwa. Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Hubungan Masyarakat Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Malaka, Hilarius Briasuri mengatakan, jumlah pemilih dalam DPT yang telah dinyatakan tidak aktif memilih dalam pemungutan suara pada pemilu 2024 ini sangat berpengaruh pada partisipasi pemilu. Jumlah ini cukup banyak sehingga bisa terjadi kecurangan pada pemilu nanti. Untuk itu, Bawaslu Malaka berupaya melakukan pengawasan secara ketat untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi penyalahgunaan hak suara pada pemilu 2024 nanti. Secara teknis, pencegahan terjadinya kecurangan akan disampaikan kepada pengawas di tingkat kecamatan hingga pengawas TPS. Nah, ini perlu kita data. Dan data ini juga akan kita sampaikan ke jajaran di bawah. Nanti juga kita akan sampaikan ke pengawas tingkat TPS yang notabene mereka akan mengawas di TPS masing-masing. Mereka perlu tahu supaya terhadap 526 pemilih yang sudah meninggal pasca penetapan DPT ini mereka mengetahuinya untuk mereka melakukan pengawasan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 533
Apabila seseorang menggunakan hak pilih orang lain pada saat pemungutan suara, akan dikenai sanksi pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan dan denda 18 juta rupiah. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya pemirsa, Bawaslu Kota Kupang saat ini sedang mempersiapkan dan membentuk 1.205 pengawas TPS untuk pemilu 2024. Pengawas TPS akan ditempatkan di seluruh TPS yang ada di Kota Kupang untuk mengawasi jalannya proses pencoblosan dan pemungutan suara di setiap TPS. Ketua Bawaslu Kota Kupang Adi Nange mengatakan, Bawaslu Kota Kupang saat ini tengah mempersiapkan dan membentuk petugas pengawas tempat pemungutan suara yang nantinya akan ditempatkan di setiap TPS yang ada di Kota Kupang saat pemilu 14 Februari 2024 mendatang. Dalam perekrutan pengawas TPS, Bawaslu Kota Kupang mengutamakan warga yang tinggal di dekat lokasi TPS, sehingga lebih mengenali warga di sekitar yang akan mencoblos di TPS yang akan diawasi. Untuk melakukan pengawasan TPS, Bawaslu akan merekrut 1.205 tenaga yang disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kota Kupang, sehingga nantinya setiap TPS akan ditempati oleh 1 orang petugas pengawas TPS. Perekrutan pengawas TPS ini bertujuan untuk memastikan jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS berjalan secara jujur, adil, dan transparan untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat. Ya, saat ini kita di Bawaslu Kota Kupang sementara persiapan dan juga pelaksanaan pembentukan pengawas TPS. Kita akan membentuk sejumlah 1.205 pengawas TPS, sebagaimana jumlah ini sama dengan jumlah TPS karena kita satu TPS 1 orang pengawas. Saat ini sementara sudah masuk dalam tahapan wawancara dan kita targetkan paling lambat itu tanggal 22 Januari ini sudah harus pelantikan dan juga pembekalan bagi pengawas TPS. Ketua Bawaslu Kota Kupang Adi Nange menambahkan, proses perekrutan petugas pengawas TPS di Kota Kupang saat ini tengah memasuki tahap wawancara dan diharapkan proses perekrutan akan segera selesai dan paling lambat di tanggal 22 Januari mendatang sudah dilakukan pelantikan oleh Bawaslu Kota Kupang. Selanjutnya Bawaslu akan memberikan pembekalan sehingga setiap petugas dapat mengetahui tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan sebagai seorang pengawas TPS saat pemilu berlangsung. Ivani Olang, Rio Jogo, TVRI NTT. Badan Pengawas Pemilu mengingatkan KPU Lembata terkait penyimpanan logistik pemilu dan segera mengganti surat suara yang rusak sesuai tenggang waktu yang ditentukan. Setidaknya ada 3 imbauan yang dikeluarkan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Lembata terkait keamanan dan pemenuhan logistik pemilu termasuk kotak suara dan surat suara. Pertama, Bawaslu mengingatkan KPU Lembata untuk segera melengkapi surat suara yang kurang setelah melalui proses sortir pada tanggal 2 Januari lalu, ditambah 2% dari total surat suara yang dibutuhkan. Bawaslu Lembata juga mengingatkan KPU Lembata agar memperhatikan sirkulasi udara dan penerangan pada gudang logistik untuk mencegah terjadinya kerusakan termasuk surat suara yang sudah disortir. Hal ini dikatakan Ketua Bawaslu Lembata Thomas Febri setelah data yang dirilis KPU menunjukkan sebanyak 2.081 surat suara rusak berdasarkan hasil sortir. Imbauan ini dikeluarkan Bawaslu untuk mencegah terjadinya kekurangan dan kerusakan logistik saat proses pemungutan suara pada 14 Februari 2024 mendatang. Tentunya rekomendasi ini kami sampaikan ke KPU, jangan sampai nanti pada hari menjelang hari H kita masih kekurangan surat suara. Kalau kita kekurangan surat suara, tentunya potensi untuk jalannya pemilu ini juga menjadi terhambat, sehingga himbauan kami ini sebagai bentuk untuk mitigasi supaya potensi kerawanan terhadap kekurangan suara yang ada ini bisa diminimalisir dan kalau bisa secepatnya supaya bisa memperlancar semua proses karena surat suara ini menjadi vital sekali. Kalau tidak ada surat suara kan kita tidak bisa pemilu itu.
Selain itu, Febri juga meminta KPU Lembata untuk selalu memberikan informasi terkait jadwal pengadaan dan pendistribusian pemenuhan kekurangan perlengkapan pemungutan suara. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, masih banyak kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di Kabupaten Kupang yang belum memiliki BPJS Kesehatan. KPU Kabupaten Kupang sebenarnya sudah beberapa kali menyampaikan masalah terkait masih banyak anggota KPPS yang belum memiliki BPJS ke pemerintah Kabupaten Kupang, namun belum mendapat respon dari pemerintah Kabupaten Kupang. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS merupakan kelompok yang dibentuk oleh panitia pemungutan suara untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. Dengan demikian, KPPS bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS hingga perhitungan surat suara yang pastinya akan menyita banyak waktu hingga kesehatan mereka. Jika belajar pada pengalaman pemilu 2019, banyak anggota KPPS yang terganggu kesehatan mereka, sehingga mereka perlu untuk memiliki jaminan kesehatan atau BPJS. Namun demikian, hingga saat ini masih banyak anggota KPPS yang belum memiliki BPJS. Johannes Tunbonat, salah satu komisioner KPU Kabupaten Kupang mengatakan, sejauh ini KPU sebagai pelaksana hanya bisa melakukan perekapan, kemudian menyampaikan apa yang dialami di tingkat bawah, terutama terkait anggota KPPS yang belum memiliki BPJS. Pihaknya masih menunggu instruksi dari KPU RI dan KPU Provinsi. KPU RI juga menginstruksikan agar KPUD bisa melakukan pendekatan dengan pemerintah Kabupaten Kupang agar bisa menyelesaikan masalah tersebut. KPUD Kabupaten Kupang juga sudah beberapa kali menyampaikan masalah terkait masih banyak anggota KPPS di Kabupaten Kupang yang belum memiliki BPJS ke pemerintah Kabupaten Kupang. Tetapi pemerintah Kabupaten Kupang belum memberikan jawaban pasti terkait anggota KPPS yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Berkaitan dengan BPJS yang kita berlakukan terhadap KPPS, ini juga kita pelaksana dalam hal ini KPU Kabupaten Kota ini, kewajiban kita menyampaikan apa yang kita alami di tingkat bawah. Nanti sampai saatnya memang ada beberapa yang belum memiliki BPJS, apakah jalan keluar seperti apa, ini sampai saat ini kami masih menanti instruksi dari KPU RI, Provinsi sampai dengan Kabupaten Kota. KPU dan pemerintah Kabupaten Kupang diharapkan bersama-sama bisa menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan masalah anggota KPPS yang belum memiliki BPJS Kesehatan. Dari Kabupaten Kupang, Kris Poto, TVRI NTT. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka menargetkan 3 hari sebelum pemungutan suara atau H-3, semua logistik pemilu sudah ada di tingkat kecamatan. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka, Juventus, memastikan sebelum melakukan pendistribusian logistik pemilu, semua perlengkapan pemungutan suara sudah dalam keadaan siap dan lengkap. Hal ini dilakukan agar ketika melakukan distribusi logistik ke tempat pemungutan suara tidak terjadi kendala. KPU Malaka juga memastikan H-3 semua logistik pemilu yang sudah di-packing dan disegel dalam keadaan aman sudah ada di setiap kecamatan. Selanjutnya H-2 sudah bergeser ke tingkat desa dan H-1 sudah harus ada di setiap TPS. Sementara teknis pendistribusian akan disampaikan ke semua pihak yang terlibat nanti, termasuk Polri dan TNI. Ketua Komisi Pemilihan Umum Malaka meminta dukungan dari stakeholder lainnya agar semua proses dan tahapan sebelum dilakukan pendistribusian logistik pemilu dapat berjalan dengan lancar. Untuk distribusi, target kita, distribusi itu kita pastikan supaya
H-3 itu seluruh logistik sudah tiba di kecamatan masing-masing. H-3 berarti tanggal 11. Tanggal 11 itu sudah harus di kecamatan. Kemudian H-2 itu sudah harus di desa. Jadi dari kecamatan distribusi ke desa masing-masing. H-1 sudah harus di seluruh TPS masing-masing. Juventus Adrianus Bere mengajak semua masyarakat dan partai politik peserta pemilu agar menjaga dan memastikan pemilu serentak 2024 dapat berjalan aman, adil, dan sukses. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Pemerintah daerah Lembata telah mengalokasikan anggaran sebesar 26,8 miliar rupiah untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Alokasi anggaran sebesar 26,8 miliar rupiah untuk penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini telah ditetapkan pemerintah bersama DPRD Kabupaten Lembata. Dari total anggaran ini sebesar 40% menggunakan APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2023. Sedangkan 60% dari alokasi anggaran pemilu bersumber dari APBD Kabupaten Lembata tahun anggaran 2024. Alokasi anggaran ini akan diberikan dalam bentuk hibah kepada penyelenggara, dalam hal ini KPU dan Bawaslu Kabupaten Lembata, juga aparat penegak hukum dalam hal ini TNI dan Polri. Penjabat Bupati Lembata, Mateos Tan, menjelaskan alokasi anggaran yang besar ini merupakan upaya pemerintah Kabupaten Lembata untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Ia juga menjelaskan dari total anggaran ini juga sebagiannya sudah disalurkan ke KPU dan Bawaslu Kabupaten Lembata. Untuk 60 di tahun 2024 dan 40 di tahun 2023. Itu kami sudah tetapkan dengan APBD perubahan, ya, yang mana kurang lebih sekitar 10,8 kami sudah anggarkan untuk Bawaslu, ya, kemudian KPU, TNI dan Polri. Untuk 2 lembaga sudah kami siapkan untuk mencarikan, ya, anggarannya sudah ada di BPKD untuk siap carikan. Sedangkan untuk TNI dan Polri karena surat mereka menyampaikan kepada kami untuk ditunda tahun depan, sehingga kami menunda untuk tahun depan. Jadi kami sudah siapkan kurang lebih 26 miliar. Selain dukungan anggaran, Pemda Lembata juga mendukung secara teknis pelaksanaan tahapan pemilu tahun 2024. Dukungan ini berupa pengadaan printer, teknologi informasi, dan urusan kesekretariatan. Dari Kabupaten Lembata, Andri Antatagoran, TVRI NTT. Masih dari Kabupaten Lembata, Saudara, pemerintah melalui beberapa intervensi anggaran terus membangun ruas jalan jalur tengah yang menghubungkan Kecamatan Ubatukan dan Wulandoni, Kabupaten Lembata. Ruas jalan ini membuka akses ekonomi masyarakat di wilayah pegunungan. Setelah menggunakan dana pinjaman ekonomi nasional dan intervensi dana bencana, pemerintah melanjutkan pembangunan ruas jalan jalur tengah Kabupaten Lembata menggunakan dana instruksi Presiden. Pembangunan ruas jalan ini merupakan upaya untuk membuka akses transportasi antara kota Lewoleba dengan desa-desa di wilayah pegunungan yang berada di Kecamatan Watukan dan Wulandoni. Tidak hanya itu, ruas jalan ini juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi dari desa-desa kantong produksi seperti Bakalerek, Paubokol, Belobatang, dan Udak Melomata. Desa-desa ini merupakan penghasil utama komoditas seperti kemiri, kelapa, mente, cengkeh, dan porang. Warga mengaku senang dengan pembangunan ruas jalan jalur tengah setelah penantian panjang mereka yang selama ini harus melalui jalan rusak di jalur ekstrim dan rawan kecelakaan. Masyarakat sangat senang dengan adanya pembangunan jalan. Sejauh ini kondisinya bagaimana sejauh ini? Sebelum jalan ini dibangun itu? Sebelum jalan ini dibangun, kondisi jalan kami itu agak parah dan untuk mengakses ke kota agak sulit. Tapi dengan adanya pembangunan yang sekarang ini
masyarakat termasuk saya merasakan dampak dari pembangunan ini. Kalau jalan rusak dengan motor kurang lebih 1 jam. Dengan adanya jalan sudah dibangun ini, kita jarak tempuh dengan motor 15 menit. 15 menit, 15 menit. Cepat sekali ya? Cepat. Nah, ini kan berarti dia membantu juga secara ekonomi. Ya, secara ekonomi. Sudah lebih mudah ya untuk jual hasil komoditas dari sini? Sudah akan lebih mudah. Kepala Desa Belo Batang Pascal Udak mengatakan, pembangunan ruas jalan ini menunjukkan pemerintah telah mewujudkan upaya untuk menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pascal menilai ruas jalan yang dikerjakan PT Anak Lembata Group ini sudah sesuai dengan harapan masyarakat di jalur tengah. Kalau kita sedikit lihat dari impres ini memang tingkat kepuasan sangat luar biasa. Karena secara teknis mungkin kita tidak terlalu paham, tetapi masyarakat melihat hampir seluruh intervensi penanganan jalan ini utuh, mulai dari badan jalan sampai pada hot mixnya itu kualitasnya secara kasat mata kita anggap luar biasa. Sebenarnya wilayah Belo Batang khususnya jalur tengah ini secara umum itu wilayah potensial pengembangan pertanian, dan karena itu tugas kami dengan jalan sudah dibuka ini, pemerintah mesti mendorong masyarakat petani untuk lebih giat. Ruas jalan sepanjang 13 km ini dibangun dengan APBN tahun anggaran 2023 senilai 39 miliar 42 juta rupiah. Pascalis menyatakan komitmen untuk mendorong warganya agar tetap menjaga dan memelihara jalan ini dengan cara mereka agar dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Dari Kabupaten Lembata, Andri Atagoran, TVRI NTT. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita hari ini. Ya, saudara terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang menyajikan informasi secara santun, lugas, dan berimbang. Hanya di TVRI NTT Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata saya Giti Berkanis. Dan saya Revali Soai mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan sampai jumpa.